Oke sellers, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan data yang sangat-sangat unik dari Tempo. Dan untuk data tersebut berisi tentang sektor-sektor yang akan naik pada resesi 2023. Setelah saya cek beberapa sektornya dan saya analisa, ternyata sektor tersebut memiliki persentase yang lebih besar untuk naik di masa resesi 2023. Bagaimana untuk datanya dan apa saja untuk sektor yang akan naik? Simak terus. Oke sellers, untuk sektor pertama yang akan naik atau akan booming di 2023 saat resesi itu adalah kosmetik dan perawatan tubuh. Oke sellers, menurut Tempo itu sendiri ketika terjadinya resesi itu banyak banget orang yang memperhatikan tubuhnya mereka. Oleh sebab itu industri-industri atau kategori-kategori barang seperti kosmetik ataupun mungkin pelembab kulit itu akan naik teman-teman di 2023. Kalau kita flashback ke 2020 ya, saat resesi itu juga kosmetik lagi naik kan teman-teman, dan ada beberapa brand baru yang bermunculan berkaitan dengan kategori tersebut, kategori kosmetik ataupun perawatan tubuh. Jadi seperti itu. Sebenarnya bukan hanya barang aja ya yang naik, untuk jasa juga banyak yang naik, asalkan berkaitan dengan kategori yang saya sebutkan, yaitu kosmetik dan perawatan tubuh. Jadi bukan hanya barang, jasa juga akan naik. Pokoknya semua hal yang bisa dijual berkaitan dengan kosmetik ataupun perawatan tubuh itu akan naik teman-teman. Jadi kalian bisa mulai buat produk kalian sendiri mungkin, atau kalau kalian gak mau buat produk, kalian bisa cari supplier yang berkaitan dengan kategori yang saya sebutkan, yaitu kosmetik dan perawatan tubuh. Oke sellers, untuk sektor kedua yang akan naik di 2023 saat resesi itu adalah sektor pendukung informasi. Oke sellers, untuk sektor pendukung informasi itu contohnya seperti AI, data center, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan kebanyakan untuk sistem pendukung informasi ini berkaitan dengan digital ya teman-teman. Jadi saran saya untuk kalian yang ingin memanfaatkan sektor ini, kalian bisa jual beberapa produk digital yang masih berkaitan dengan kategori atau sektor yang saya sebutkan ini, yaitu sektor pendukung informasi. Mungkin kalian bisa buat ataupun bikin ya untuk produk digital seperti template Canva misalkan, itu juga termasuk ya ke dalam sektor pendukung informasi, karena template sendiri itu bisa kita buat berbagai post dan bisa menyebarkan beberapa informasi dari post yang kita bagikan. Nah jadi kayak gitu, ada banyak sekali lah contoh-contoh yang bisa kalian cari. Nanti kalau saya sebutkan semua contoh-contohnya di sini akan kelamaan teman-teman. Jadi itu adalah sektor yang kedua. Oke sellers, untuk sektor ketiga yang akan booming di 2023 saat resesi itu adalah konsultasi dan perencanaan keuangan. Oke sellers, menurut Tempo ini akan booming di 2023 dan menurut saya pribadi pasti akan booming di 2023. Kenapa akan booming? Alasan saya itu karena ketika terjadinya resesi itu banyak orang yang kena PHK teman-teman, dan ada beberapa bisnis juga yang pasti omsetnya menurun. Ada beberapa sektor yang terdampak teman-teman. Oleh sebab itu banyak orang yang mengalami masalah dalam bidang keuangan teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam bidang keuangan, salah satu cara yang paling gampang dan paling simpel itu adalah dengan pergi ke para konsultan. Ketika kita pergi ke para konsultan ini, kita akan dikasih saran ataupun mereka akan ngasih ide lah untuk perencanaan keuangan kita ke depannya agar keuangan kita makin rapih dan agar masalah-masalah kita tentang keuangan itu terpecahkan teman-teman. Jadi untuk sektor keuangan atau perencanaan keuangan ini sangat-sangat berpotensi besar untuk booming di 2023 saat resesi. Untuk kalian yang ingin belajar juga tentang konsultasi, kalian bisa belajar di YouTube ataupun ikut course-course tentang perencanaan keuangan ya, cara ngajarin orang tentang keuangan atau cara memecahkan masalah tentang
keuangan. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau kalian ingin masuk ke bidang ini, sebenarnya ini lebih ke jasa sih teman-teman. Kalau produknya saya kurang paham ya. Untuk contoh produknya mungkin kayak digital produk ya, misalkan seperti course misalkan, ataupun video-video tertentu yang bisa kita jual. Nah, jadi kayak gitu, kalian bisa buat video misalkan seperti ini, ngebahas tentang keuangan, kemudian kalian jualin ke media massa. Mungkin akan banyak orang yang beli teman-teman untuk video tersebut, karena resesi ini banyak orang yang mengalami kesulitan dalam keuangan atau terdampak masalah-masalah mengenai keuangan. Itu adalah sektor yang ketiga. Oke sellers, untuk sektor keempat yang akan bertahan dan berpotensi akan naik di 2023 saat resesi itu adalah sektor kebutuhan primer atau makanan dan minuman. Oke sellers, menurut Tempo ini adalah salah satu sektor ya yang akan naik di 2023. Simple aja karena alasannya ini adalah kebutuhan primer teman-teman, atau kebutuhan pokok untuk para manusia. Kalau kebutuhan primer ini tidak tersedia ya pasti banyak manusia yang akan meninggal kan. Jadi seperti itu. Makanan dan minuman ini adalah salah satu kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Jadi jika kalian ingin ikut naik untuk dagangan kalian, kalian bisa jual salah satu dari kategori makanan dan minuman ini. Ada banyak kan jenis makanan dan minuman di Indonesia, karena negara ini beragam juga kan untuk budayanya. Kalian bisa jual makanan dan minuman yang menurut kalian akan naik atau berpotensi akan laku keras di 2023 saat resesi. Itu biasanya kebutuhan-kebutuhan pokok yang akan naik ya, beras itu udah pasti, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Kebutuhan pokok mau resesi mau enggak itu pasti akan laku teman-teman, karena ini kebutuhan primer atau kebutuhan pokok teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Dan saya akan rekap ulang untuk 4 produk atau sektor yang akan naik dan bertahan di 2023. Untuk sektor yang pertama itu adalah kosmetik dan perawatan tubuh. Untuk sektor yang kedua itu adalah sektor pendukung informasi teman-teman. Seperti AI tadi sudah saya sebutkan beberapa contohnya. Ada data center juga dan lain-lainnya. Untuk sektor ketiga itu adalah konsultasi dan perencanaan keuangan. Alasannya karena ketika terjadi resesi itu banyak orang yang mengalami kendala atau terkena masalah mengenai keuangan. Oleh sebab itu banyak banget orang yang akan pergi ke para konsultan keuangan. Oke sellers, untuk sektor keempat itu adalah kebutuhan pokok ya, yaitu seperti makanan dan minuman dan yang lainnya. Pokoknya kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Oke sellers, jadi itu adalah 4 sektor yang diprediksi atau diramalkan akan bertahan di 2023 atau bahkan akan naik teman-teman. Menurut saya sektor-sektor ini akan berpotensi naik dan mereka akan booming di 2023 saat resesi. Oke, jadi seperti itu untuk 4 sektornya. Kalian bisa pelajari tentang 4 sektor tersebut mengenai produk dan jasanya. Kalian bisa cari untuk produk dan jasanya yang bisa kalian ambil cuannya teman-teman. Oke, jadi sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap. Bye guys. Thanks untuk kalian yang ingin bertanya mengenai video ini ya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Oke? Mantap. Bye guys. Thanks yang udah nonton.